Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, salamun ala ibadil mustafa, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tayammamul habitha minhu tunfikuna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa fi malin zakatun hatta yahula alaihil haul. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah dan mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Tak terasa sudah 1 minggu setelah minggu yang lalu kita berjumpa di pelajaran SKI. Hari ini Bapak akan memaparkan tentang pelajaran fikih yang berkaitan dengan zakat mal. Minggu lalu sama-sama kita sudah belajar zakat mal tentang biji-bijian dan buah-buahan. Maka kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan masih tentang zakat mal, hanya saja yang berkaitan dengan hewan ternak. Berikut termasuk nisabnya seperti apa. Ada beberapa kategori atau beberapa jenis hewan yang ketika sudah mencapai haul dan mencapai nisab, maka hewan tersebut harus dikeluarkan zakatnya. Yang pertama ada kambing atau domba. Dan yang kedua ada sapi atau kerbau. Yang ketiga ada unta. Maka hewan-hewan tersebut ketika sudah mencapai nisabnya serta haulnya wajib dizakati. Di antaranya seperti ini. Tadi Rasulullah SAW dan juga Allah sudah memaparkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 dan sabda Nabi tadi yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Bapak akan ulang dan bacakan artinya, laisa fi malin zakatun hatta yahula alaihil haul. Tidak ada zakat di dalam suatu harta sebelum mencapai 1 tahun, atau tadi yang Bapak bilang mencapai haul. Haul itu berarti 1 tahun. Jadi ketika misalnya seseorang memiliki peternakan kambing atau domba, dia melihara kambing atau domba. Ketika kambing tersebut minimal sudah mencapai 40 ekor kambing atau domba sampai 120 ekor kambing. Jadi misalnya kamu punya 40 ekor kambing atau paling banyak 120 ekor kambing kamu punya, maka kamu wajib mengeluarkan zakatnya. Berapa banyak kambingnya? 1 ekor kambing betina. Ya, 40 sampai 120 ekor kambing. Jika di atas 120, misal 121 sampai 200 ekor kambing atau domba, maka zakatnya 2 ekor kambing betina. Jadi yang diserahkan untuk zakat itu kambingnya, ya, kambingnya sekali lagi. Dan jika di atas 200, misalnya 201 sampai 300 ekor kambing atau domba, maka zakatnya 3 ekor kambing. Tapi ingat, ketika kalian atau bapak atau siapapun memiliki hewan kambing tersebut atau domba tersebut 300 ekor atau lebih, maka setiap 100 ekor dikeluarkan 1 ekor kambing. Sekali lagi, jika kalian memiliki 300 ekor kambing ke atas atau domba lebih dari 300 ekor, maka setiap 100 ekor 1 ekor kambing zakatnya atau domba. Jadi kalau Bapak punya 600 ekor kambing atau domba, berarti setiap 100 Bapak mengeluarkan 1 ekor. Kalau punya 600 berarti ada 6 ekor kambing yang dikeluarkan untuk membayar zakat. Ya, begitupun selanjutnya. Kemudian ada beberapa persyaratan lainnya. Ingat, ketika mengeluarkan zakat, maka kita harus memperhatikan mutu dan kualitas atau keadaan kambingnya. Tidak boleh cacat, misalnya kupingnya atau telinganya nggak ada sebelah, itu tidak boleh dikeluarkan. Kita mau zakat pakai kambing ini aja nih, kakinya pincang, ya itu yang nggak boleh. Telinganya tidak ada sebelah, itu yang nggak boleh. Itu berarti cacat. Atau matanya picak atau tidak ada sebelah, itu yang nggak boleh. Harus kualitas yang bagus, tanduknya kalau misalkan tanduk sempurna, telinganya sempurna, pokoknya panca indera dan fisiknya sempurna, tidak ada yang cacat ya. Itu sesuai tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Bapak bacakan artinya. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau terasa enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji.
Ingat kisah Habil dan Qabil ketika mereka bersedekah, ada yang diterima, ada yang tidak. Yang diterima karena dombanya bagus, sedangkan yang ditolak karena hasil dari pertaniannya itu tidak baik atau tidak bagus, jelek-jelek, termasuk di situ kualitasnya rendah, sehingga Allah tidak menerimanya. Kemudian yang ketiga, syarat berikutnya, jenis kelamin dan umur kambingnya. Jenis kelamin kambing atau domba yang dizakatkan boleh jantan ataupun betina, asalkan sudah berumur 1 tahun. Jadi kalau mau membayar zakat, hewan tersebut harus sudah berumur 1 tahun yang dikeluarkan untuk berzakat. Jangan sampai baru beberapa bulan, itu yang tidak boleh. Ya. Berikutnya, setelah zakat kambing dan domba, yang kedua adalah zakat sapi atau kerbau. Kalau di Indonesia ada kerbau. Kalau di luar negeri biasanya jarang sekali kerbau, banyaknya sapi. Ya. Ketika Bapak atau kalian memiliki 30 ekor kerbau atau sapi, atau 39, jadi dari mulai 30 sampai 39 ekor sapi atau kerbau, maka zakatnya 1 ekor anak sapi betina atau jantan yang umurnya sudah 1 tahun atau lebih. Kalau Bapak punya 40 ekor sapi atau kerbau sampai 59 ekor kerbau, maka zakatnya 1 ekor anak sapi betina atau jantan yang berumur 2 tahun atau lebih. Ya, 2 tahun atau lebih. Berbeda ketika Bapak memiliki 60 ekor sapi atau kerbau atau 60 sampai 69, ya maksudnya 60 sampai 69 ekor sapi atau kerbau, maka zakatnya tidak lagi 1 ekor tapi 2 ekor anak sapi atau kerbau yang jantan ataupun betina yang umurnya sama, sudah 1 tahun atau lebih. Kemudian jika Bapak memiliki 70 sampai 79 ekor sapi atau kerbau, zakatnya 1 ekor anak sapi betina atau jantan umurnya 2 tahun dan 1 ekor sapi umur 1 tahun. Nah, beda lagi kan? Kalau yang 70 sampai 79, 1 ekor anak sapi betina atau jantan umurnya 2 tahun. Dan yang kedua, 1 ekor sapi atau kerbau yang umurnya baru 1 tahun. Jadi 2 ekor yang dikeluarkan untuk bayar zakat tapi umurnya berbeda. Yang satu sudah 2 tahun, yang satu baru 1 tahun. Nanti berikutnya ketika 80 sampai 89, 90 sampai 9, di situ pun ada persyaratan yang berbeda. Ingat ya, jika jumlahnya bertambah, maka setiap 30 ekor zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun, dan setiap 40 ekor zakatnya 1 ekor sapi betina umur 2 tahun. Dan yang berikutnya yaitu zakat unta. Zakat unta itu dimulai dari 5 ekor paling sedikit. Misalkan Bapak punya 5 sampai 9 ekor unta, maka zakatnya dikeluarkan 1 ekor kambing betina. Nah, ingat ya, kalau kamu punya ternak unta 5 atau sampai 9 ekor unta, maka yang dikeluarkan zakatnya itu bukan unta ternyata, tapi di sini 1 ekor kambing betina, umurnya 1 tahun atau lebih. Jika Bapak atau kamu punya 10 sampai 14 ekor unta, zakatnya 2 ekor kambing betina, umur 1 tahun atau lebih. Berikutnya nanti ada 15 sampai 19, 20 sampai 24 dan sampai ke atasnya. Dan untuk zakat unta atau binatang, tadi unta, sapi, kerbau dan yang lainnya, ingat syaratnya 1, orang yang mengeluarkan zakat itu haruslah orang Islam. Kedua, orang yang mengeluarkan zakat itu haruslah orang yang merdeka, bukan budak. Karena biasanya yang masih menjadi budak pada zaman dahulu, semua hartanya milik tuannya, bukan milik dia. Sehingga ada syarat yang ketiga, setiap hewan yang akan dikeluarkan zakatnya harus punya sendiri, bukan punya rame-rame atau punya bersama. Misalkan si A urunan dengan si B punya uang sekian rupiah dibelikan ke kambing, kerbau, sapi atau unta, kemudian diternakan, maka itu bukan milik sendiri tapi milik bersama 2 orang, atau milik bersama bertiga urunan nih, patungan atau investasi, maka itu tidak termasuk yang harus dizakatkan, tapi harus dibagi dulu kemudian baru nanti hasilnya dizakatkan.
Yang keempat, syaratnya setelah Islam merdeka milik sendiri, maka yang keempat ada cukup 1 nisab, ya. Dan yang kelima, haul atau sudah 1 tahun, ya. Nisab itu tadi jumlahnya ada berapa banyak. Kalau sapi berapa minimal, sapi dan kerbau berapa minimal, kambing dan domba minimal berapa, pun unta minimal punyanya berapa, baru dikeluarkan zakatnya. Itu yang disebut dengan nisab. Haul itu berarti peternakan tersebut atau pemeliharaan tersebut sudah mencapai waktu 1 tahun baru dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau Bapak baru pertama kali pelihara kambing 100 ekor misalkan baru 1 hari, belum boleh dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena baru 1 hari, belum 1 tahun. Nanti kalau sudah 1 tahun, ternyata dari 100 ekor tinggal 40 yang ada, maka yang 40 itulah yang dikeluarkan zakatnya. Atau dari 100 ekor ternyata jadi 200 ekor. Nah, maka tinggal dihitung berapa zakat yang harus dikeluarkan. Tentunya berapa ekor yang harus dikeluarkan. Baik, demikian pemaparan tentang zakat mal yang berkaitan dengan hewan ternak. Tadi kerbau atau sapi, domba atau kambing, dan yang terakhir adalah unta. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami. Bagi yang belum bisa pahami, silakan baca lagi bukunya. Untuk yang sudah juga silakan dipahami terus sehingga bisa membedakan antara haul dan nisab itu apa, kemudian jumlahnya berapa. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.